Kita lanjutkan untuk diskusi kita hari ini dan sesuai dari agenda teman-teman bahwa saya akan presentasi dulu, setelah itu nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Oke, bagian pertama yang akan kita kenalkan sesuai dari TOR teman-teman yang disampaikan ke saya bahwa kita harus bisa membedakan antara artikel dengan jurnal. Sederhana saja untuk artikel dan jurnal, meskipun sering kebalik-balik, tapi pada kenyataannya untuk membedakannya itu tidak terlalu sulit, karena biasa saja untuk dibedakan. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat dari tampilan slide ini, ada berita dari Kompas, kemudian ada artikel yang saya publikasikan. Kira-kira dari dua artikel ini, ya, ini jurnal atau artikel atau dari dua tulisan ini, yang pertama tentang berapa lama virus corona bertahan di permukaan benda, yang kedua judul artikelnya ya panjang lah, bisa dilihat. Kira-kira dari dua ini artikel atau jurnal? Atau misalnya yang corona itu adalah artikel, kemudian yang the relationship itu, the relation between gender itu jurnal. Boleh dijawab dari dua ini, atau dua-duanya artikel, atau dua-duanya jurnal, atau pilih satu jurnal, satu artikel. Dua-duanya artikel, Kang. Oke, ya. Begitu teman-teman, langsung terjawab. Jadi intinya dua-duanya artikel. Jadi artikel itu bisa ditemukan di koran, bisa ditemukan di majalah, bisa ditemukan di jurnal. Intinya artikel adalah sebuah cerita yang ada penulisnya dalam satu bungkusan tertentu. Nah, itu adalah artikel. Jadi kalau misalnya kita sederhanakan dalam aktivitas keseharian, misalnya Bapak, Ibu, teman-teman di sini suka ngopi-ngopi gitu ya, pagi-pagi baca koran sebelum mulai kerja, bahwa koran itu memiliki banyak artikel atau banyak berita. Nah, koran itu punya wadah, punya nama. Nah, namanya itu adalah nama korannya, tergantung. Bisa Pikiran Rakyat, bisa Kompas, bisa Galamedia, dan lain-lain. Nah, begitupun juga yang akan kita kaji hari ini tentang jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah isinya sama aja, berita-berita, informasi-informasi, ada penulisnya. Sedangkan yang disebut jurnal itu seperti tadi, kalaupun koran ada nama korannya, nah untuk artikel ada nama artikelnya. Contohnya di sini adalah nama artikelnya ini, ya, judul artikelnya seperti ini. Misalnya ini judul artikelnya. Nah, sekarang nama jurnalnya adalah Journal of Science Learning. Kenapa saya pakai jurnal ini? Ya karena kebetulan saya juga reviewer di jurnal ini, dan jurnal ini adalah jurnal dari prodi kami, prodi di IPSI. Jadi sederhana saja untuk membedakan antara artikel dan jurnal. Kalau jurnal itu ya seperti nama koran aja, nama koran Kompas, Galamedia, sama saja. Untuk jurnal, namanya juga sama, macam-macam. Ada Journal of Science Learning seperti ini, ada jurnal misalnya Science Teacher Education, ada jurnal lagi yang murni, misalnya Nature, banyak macam-macam. Nah, bedanya kalau koran itu isinya berita-berita populer, di mana informasinya itu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dengan mudahnya, karena informasi yang ditulis adalah populer. Sedangkan untuk jurnal ilmiah yang akan kita bicarakan hari ini, isinya tidak populer, tapi isinya ilmiah, sehingga tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Apalagi beda bidang keilmuan. Mungkin bisa dipahami, tapi akan ada celah-celah yang memerlukan pemahaman latar belakang kependidikannya. Jadi karena itu ilmiah. Misalnya Journal of Science Learning ini dibaca misalnya dari bidang yang non kependidikan, itu akan ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Begitu ya. Jadi bedanya kalau populer bisa oleh siapa saja, kalau ilmiah itu lebih spesifik pada bidang tertentu. Meskipun kalau dibaca ya bisa-bisa saja. Cuma untuk dipahaminya, internalisasinya itu memerlukan latar belakang keilmuan.
Nah, inilah teman-teman yang akan kita bicarakan hari ini dan akan kita hadapi bagi teman-teman mahasiswa sampai lulus nanti ataupun nanti sampai lanjut sekolah, pasti kita akan selalu berkaitan dengan hal ini antara artikel dan juga jurnal karena itu merupakan bagian dari tugas harian, apalagi kalau tingkat sekolahnya sudah agak tinggi ya, misalnya tingkat 2 atau tingkat 3 di S1. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba bedakan. Tadi sudah saya jelaskan sih, intinya sama saja dengan yang saya ceritakan. Jadi artikel itu isinya cerita atau penelitian, ada penulisnya, terdiri dari beberapa halaman. Kemudian secara umum, artikel itu punya abstrak, kemudian juga struktur tersendiri tergantung gaya dari artikelnya atau gaya jurnalnya. Kemudian ada daftar pustakanya. Kalau jurnal, tadi itu adalah rumahnya artikel. Jadi artikel yang banyak punya rumah, nah rumah itu namanya jurnal. Kemudian jurnal itu punya gaya tersendiri, terutama dalam hal citasinya. Ada yang misalnya menggunakan sistem APA, ada yang menggunakan sistem Harvard, ada Vancouver. Citasi itu daftar pustaka lah gampangnya. Jadi kan daftar pustakanya kan punya gaya masing-masing. Nah, itulah biasanya spesifik untuk jurnal-jurnal tertentu. Oke, kayaknya artikel sama jurnal sudah bisa dibedakan. Oke. Nah, komponen dari sebuah artikel, kita sekarang langsung saja ke komponen dari artikel dalam artian artikel ilmiah. Tentu saja setiap kita download, saya yakin teman-teman sudah mulai sering mendownload artikel-artikel ini untuk tugas. Kita akan menemukan komponen seperti ini. Pasti dan sangat pasti kalau artikel itu punya judul. Jadi bagian di sini, ini judulnya, teman-teman ya. Jadi ini adalah judul dari jurnalnya. Kemudian ini judul artikelnya. Jadi pasti ada. Kemudian juga websitenya. Dan ini tergantung style. Ada yang memasukkan websitenya, ada juga yang tidak, tergantung gaya apa istilahnya ya, layoutnya. Karena beda-beda, pasti beda gaya layout. Kemudian juga pasti ada nama penulisnya. Nah, ini ada penulis 1, 2, 3, sampai sekian, sampai penulis nomor 5. Dan selain penulis, pasti ada namanya afiliasi. Afiliasi itu lembaga di mana penulis itu bekerja atau di mana penulis itu membuat karyanya. Nah, ini afiliasi, jelas. Dan ada yang disebut dengan corresponding author. Nah, ini nama saya dan email saya. Kenapa? Corresponding author itu bisa disederhanakan bagi teman-teman nanti ketika tingkat akhir memerlukan informasi untuk penunjang skripsinya ataupun tidak tingkat akhir tapi sedang tugas dan memerlukan artikelnya, sedangkan misalnya ketika dibuka di website artikelnya itu harus bayar, maka teman-teman bisa melakukan ini. Kontak aja corresponding author-nya. Ini pengalaman saya waktu dulu kuliah di S1 di prodi kita ini, waktu saya mau skripsi, saya buka websitenya, ternyata harus bayar. Sedangkan kita nggak punya uangnya. Akhirnya, solusinya adalah dengan meng-email ke corresponding author-nya, dan beruntungnya waktu itu corresponding author-nya responsif dan juga baik, langsung memberikan artikel yang kita butuhkan. Dan akhirnya kita dapat artikel yang kita butuhkan. Nah, jadi teman-teman nanti ketika menemukan artikel, kemudian teman-teman tertarik untuk lebih mendalaminya, atau artikelnya itu masih dikunci, misalnya ada website yang dikunci, bayar dulu, nanti bisa download. Nah, bisa coba dikontak corresponding author-nya dengan harapan nanti bisa diberikan artikel lengkapnya, begitu ya, kalau kita ada keterbatasan dari segi biaya. Oke, kita lanjutkan. Komponen selanjutnya tentu saja ada abstraknya. Dan selain abstrak juga ada kata kunci atau keywords. Dan apa sih keyword? Keyword itu intinya seperti kalau kita Google, kata-kata kunci itu ya kata-kata kita nyari informasi di Google, sama saja. Jadi misalnya ini structural equation modeling, STEM learning. Nah, intinya adalah istilah-istilah ini adalah kata-kata yang relevan
dengan apa yang ada cerita di abstraknya atau ada di full papernya atau isi makalahnya. Itu yang disebut dengan kata kunci. Ya, jadi seperti kategori pencarian aja. Makanya kalau kita Google nanti banyak informasi yang muncul, ya sama saja. Kata kunci dalam artikel pun begitu. Jadi teman-teman bisa membuat kata kunci ini bagaimana caranya? Bisa dengan memanfaatkan variabel-variabel yang ada di judulnya. Misalnya ada di sini structural equation modeling, oh ini salah satu penting, kemudian juga first year university student, ya silakanlah itu nanti tergantung judul masing-masing ya. Oke, selanjutnya sebuah artikel juga, kan tadi diceritakan bahwa artikel itu rumahnya adalah jurnal. Jurnal itu pasti memiliki informasi lain, selain dari tadi nama jurnalnya, biasanya ada ISSN atau ISBN. Jadi ISSN itu International Standard Serial Number, jadi nomor unik yang diberikan untuk karya-karya publikasi secara internasional sehingga bisa terdeteksi nomornya agar tidak terjadi plagiarisme atau ketika terjadi plagiarisme itu bisa dilacak siapa yang mempublikasi. Makanya ada ISSN, International Standard Serial Number. Atau ketika jurnal ini dicetak, maka akan ada nomor baru yang disebut dengan ISBN, International Standard Book Number. Jadi itu untuk buku. Nah, selain ada ISSN dan juga ISBN, di jurnal artikelnya itu publish berseri. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nonton apa ya yang gampang dulu, drakor lah. Kalau drakor itu kan kadang ada seri season 1, season 2, season 3. Nah, di jurnal pun juga begitu. Jadi terbitan pertama, terbitan kedua, terbitan ketiga, dan terbitan selanjutnya itu dikode dengan apa? Dengan ini, teman-teman. Ada volume, ada nomor. Nah, ini mengindikasikan terbitan. Jadi nomor itu ya urutan dia diterbitkan, nomor keberapa dia terbit. Kemudian, kebalik. Volume adalah urutan terbitan dan nomor adalah sub dari volume itu. Intinya akan ada kode ini. Dan kode ini penting untuk apa? Ketika teman-teman nanti akan membuatnya sebagai daftar pustaka. Maka ketika membuat sebuah daftar pustaka, di daftar referensinya harus kita muat volume, nomor, dan juga komponen lainnya, termasuk penulis dan lain-lain. Mungkin teman-teman sudah biasa ya membuat daftar pustaka. Kenapa itu penting? Sekali lagi adalah untuk melacak apakah jurnal atau artikel yang kita gunakan itu benar-benar dari sumber yang relevan, datang dari sana atau tidak. Dan saat ini saya ingin juga menyampaikan ketika saya memeriksa tugas, banyak sekali, apalagi mahasiswa tingkat awal, itu yang jarang sekali memperhatikan hal ini. Jadi ketika membuat daftar pustaka itu ya sudah aja, misalnya websitenya aja, bahkan masih ada yang ekstrim, daftar pustakanya google.com, daftar pustakanya yahoo.com, itu kan kurang relevan ya, karena itu namanya search engine. Oke, kita nanti obrolin lagi lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan saja. Nah, kita udah tahu tadi antara artikel, kemudian jurnal. Dan di internet ini banyak sekali artikel, banyak sekali jurnal, dan kita sebagai mahasiswa pilih mana sih yang bisa kita percaya, dan syaratnya agar artikel itu bisa terpercaya, kita harus mengetahui apa kriterianya. Dan salah satu kriteria utama yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa sumber ini terpercaya adalah dengan mengetahui apakah jurnal tersebut terakreditasi atau terindeks. Terakreditasi atau terindeks. Nah, kita coba lihat dalam konteks Indonesia dulu. Dalam konteks Indonesia atau dalam konteks jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, kita mengenal website pengindeks yang disebut dengan SINTA. Ya, SINTA. SINTA ini adalah indeks yang dimiliki pemerintah untuk mengetahui jurnal mana yang
bagus dan jurnal mana yang kurang bagus dalam artian kualitasnya. Nah, Sinta akan meranking jurnal menjadi Sinta 1 sampai yang kurang bagus atau yang biasanya itu disebut dengan Sinta 6. Dan ketika sudah masuk Sinta, itu bisa dipastikan bahwa artikel-artikel dalam jurnal tersebut itu bisa kita gunakan dan relevan sebagai sumber informasi. Kenapa? Karena sudah terakreditasi oleh Sinta. Begitu. Tapi ada juga di Indonesia ini jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Nah, yang belum terakreditasi ini kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Kita harus lebih perhatikan lagi isinya, apakah itu datang dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Tapi kalau sudah terindeks Sinta, bisa saya yakinkan itu cukup reliable atau dapat dipercaya untuk digunakan. Dan Sinta, sekali lagi ada Sinta 1, dan yang paling kurang secara kualitas biasa gitu ya, itu disebut dengan Sinta 6. Jadi ini peringkat, di mana semakin kecil itu semakin bagus kualitasnya menurut standarnya Sinta. Oke? Jadi di Indonesia kita mengenal dengan Sinta. Nanti kita coba latihan setelah ini untuk menemukan artikel di Sinta. Oke, nah ini websitenya ada di sinta.ristekbin.go.id. Nah sekarang kita lihat salah satu contohnya. Contoh yang saya berikan tadi, Journal of Science Learning, di mana itu adalah jurnal dari prodi kami. Ketika kita search di Sinta, dia muncul di kategori Sinta 3. Nah, Sinta 3 berarti ya peringkat ketiga lah kalau kita sederhanakan dari kualitas yang ada di pengindeks di Indonesia. Nah, muncul berarti kita bisa percaya bahwa Journal of Science Learning itu bisa kita gunakan sebagai sumber yang relevan untuk tugas ataupun untuk skripsi ataupun referensi-referensi lain yang kita butuhkan. Jadi ini contoh di lokal. Nah, bagaimana dengan luar negeri? Dengan luar negeri, banyak sekali pengindeks yang ada di luar negeri. Ada Scopus, ada Copernicus, ada ERIC, macam-macam. Tapi untuk mengetahui jurnalnya, mana yang bisa dipercaya atau tidak, kita bisa menggunakan Simago Journal. Jadi ini sebuah website yang mengindeks jurnal-jurnal yang ada sedunia. Di mana yang terindeks di Simago umumnya adalah jurnal-jurnal yang memiliki kualitas baik dan bisa dipercaya untuk kita gunakan sebagai sumber referensi. Bagaimana ke sana? Ya tentu saja kita harus mengunjungi websitenya, kemudian kita nanti ketikkan nama jurnalnya, dan ketika ada, nah berarti itu hal yang bagus. Nah ketika tidak ada, kita harus hati-hati menggunakannya. Oke? Dan untuk websitenya kita kenal dengan Simago Journal, atau websitenya di sini ada di simagojournal.com. Nanti kita coba ya. Oke. Nah, tadi saya cerita bahwa indexing di dunia itu banyak sekali. Ada Scopus, ada Simago Journal, ada DOAJ, ada ERIC, ada EBSCO, wah macam-macam. Gimana kita sebagai mahasiswa meyakinkan bahwa sumber yang akan kita gunakan itu relevan? Ya kembalilah percaya ke pengindeks ini. Ketika artikel-artikel yang kita dapat ada database-nya di pengindeks ini, berarti itu adalah artikel ataupun sumbernya berupa jurnal yang dapat dipercaya. Oke. Tapi teman-teman harus hati-hati bahwa internet itu kejam, ya. Dunia internet itu tidak seindah yang dibayangkan, ada aja sisi positif, ada sisi negatifnya. Dan salah satu termasuk bidang keilmuan. Mungkin kita berpikir bahwa internet saat ini negatifnya itu untuk hal-hal yang sifatnya politik atau gosip atau apa. Di bidang keilmuan pun ada negatifnya, termasuk jurnal, termasuk artikel, di mana di internet itu bisa dengan mudah ditemukan apa yang disebut dengan jurnal predator. Apa itu jurnal predator? Jurnal predator adalah jurnal yang isinya nggak jelas, tapi nampak seperti karya ilmiah yang jelas. Isinya tuh bisa apapun, bahkan hal-hal yang
nggak relevan juga bisa dimuat sama mereka. Yang penting bayar saja. Dan banyak sekali para peneliti, dosen ataupun peneliti yang tertipu dengan jurnal ini. Tertipu ketika mereka membuka websitenya nampak meyakinkan, kemudian karena artikelnya ingin dimuat di jurnal itu, akhirnya mereka bayar saja tanpa mengetahui bahwa jurnal yang ditujunya itu adalah jurnal predator. Dan ini juga sering terjadi untuk teman-teman mahasiswa. Kadang teman-teman mahasiswa tidak memperhatikan apakah sumbernya itu relevan atau tidak. Yang penting download saja, yang penting bentuknya PDF saja, langsung digunakan. Bisa jadi file-file yang digunakan kalau kita tidak lacak lagi sumbernya, itu adalah sumber dari jurnal-jurnal yang predator. Begitu. Jadi ada sisi negatifnya juga, salah satunya jurnal predator. Jurnal predator ini dia nggak peduli dengan karya keilmuan, yang dia pedulikan adalah uang. Jadi selama ada yang mau bayar dia untuk publikasi, ya dia ada terus gitu. Dan sering banyak yang tertipu dengan jurnal-jurnal predator ini. Kita harus hati-hati. Makanya kita harus double check ketika mendapat artikel dengan tadi ngecek kalau misalnya di konteks lokal kita bisa gunakan Sinta. Kalau di internasional kita bisa gunakan Simago, ya, gitu. Jadi kita harus cek betul-betul atau hati-hati. Nah, ini jurnal predator. Ya, kriterianya sudah saya ceritakan sebagian, tapi intinya adalah mereka itu penipu dengan harapan ada yang bayar. Jadi dengan harapan selama ada uang masuk, mereka terima-terima saja artikelnya dimuat, dan akhirnya Dikti atau di pemerintah itu punya sistem juga yang mulai mengenali mana predator, mana yang bukan. Dan ketika masuk predator, itu akan dirugikan banyak sekali bagi peneliti. Kenapa? Karena karyanya tidak akan diakui. Meskipun terbit, karena yang menerbitkan adalah jurnal predator, akhirnya karyanya tidak diakui. Dan itu sangat merugikan. Jadi teman-teman, termasuk di sini teman-teman mahasiswa juga harus hati-hati dan memastikan bahwa ketika kita mendownload, itu adalah informasi yang relevan dari jurnal juga yang terpercaya. Gitu ya. Oke, nah bagaimana cara menemukannya yang relevan? Balik lagi, seperti saya cerita, kita bisa kembali ke pengindeksnya. Ketika teman-teman ingin mencari misalnya tentang biologi murni gitu ya, jurnalnya seperti apa, misalnya tentang ekstraksi kunyit atau apa gitu ya, coba ke Sinta saja kalau konteks lokal, dan kalau internasional silakan cari di Simago Jurnal begitu. Jadi kembali lagi ke pengindeksnya. Ketika ada pengindeksnya terpercaya, kita bisa yakinkan bahwa artikel atau jurnal yang kita cari itu juga terpercaya. Nah, mari kita coba latihan, dan untuk teman-teman sekarang kita bisa dimudahkan dengan adanya Google Scholar. Karena Google Scholar umumnya dia itu mengambil database dari yang terpercaya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari sumber informasi, gunakan saja Google Scholar ini, atau bahasa Indonesianya Google Cendekia. Nah, sama aja. Jadi ketika mencari artikel, umumnya kita kan Google-nya aja, google.com atau google.co.id. Nah, sekarang kalau kuliah, nyari tugas, Google-nya tambahin Scholar. Jadi di search-nya di Google Scholar, bukan di Google doang. Nah, nanti silakan diketikkan informasi apa yang diinginkan, dan nanti akan keluar. Nah, setelah itu silakan dipilih, di-download. Kalau free, berarti kita bersyukur dengan di-download langsung dapat. Kalau tidak free, seperti saya cerita, kita bisa kontak ke corresponding author-nya, dan harapannya mungkin si corresponding author itu bisa memberikan artikel yang kita inginkan. Atau ada cara lain yang cukup populer, pakai Shihab, tapi itu secara etik masih kontroversi. Jadi pernah dengar Shihab? Atau sudah pengguna Shihab saat ini? Itu jadi sebuah website yang bisa menghilangkan barrier dari bayarnya. Jadi kenapa kontroversi? Karena ada sebagian yang menganggap
bahwa ilmu pengetahuan itu harus gratis, pengetahuan itu harus bisa diakses oleh semua orang, makanya banyak supporter untuk Shihab. Ada juga yang tidak mendukung dari Shihab, kenapa? Karena ya ilmu itu susah katanya dan harus ada usaha untuk mendapatkannya, salah satunya dengan bayar. Jadi ada kontroversi lah di antara pengguna Shihab dan non pengguna Shihab. Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita di kelompok yang mana, dan kalau misalnya kita di kelompok yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan harus free, ya berarti bisa menggunakan Shihab ya. Atau nyambung nggak sih obrolan saya? Takutnya saya ngomong Shihab tapi teman-teman belum pernah pakai. Ada yang pernah pakai atau baru dengar sekarang? Baru dengar, Pak. Baru dengar ya? Jadi si Shihab itu macam ini, kalau teman-teman suka download film yang ya film ya, itu ekstensinya tuh ganti-ganti. Jadi misalnya si Hub, kadang dia ekstensinya Ayo, kadang dia ekstensinya Moe, kadang ekstensinya apa. Karena dia itu seperti website-websitenya nyari film, kadang diblokir gitu, kadang buka lagi, makanya ya nantilah untuk ngomongin si Hub ini karena ada faktor etika ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, kalau si Hub itu masih agak kontroversi, teman-teman bisa gunakan sekali lagi Google Scholar aja. Google Scholar itu lebih aman, tidak menimbulkan masalah, dan kita coba Google di sini, cari informasi yang kita butuhkan. Setelah itu nanti kita bisa download. Dan ada kelebihan lain dari Google Scholar adalah, nanti kita coba praktekkan. Teman-teman mahasiswa sering, tadi saya cerita, bagi tingkat awal, membuat daftar pustaka itu, wah, belepotan sekali gitu ya. Yang penting ada aja daftar pustaka tanpa memperhatikan aturannya. Sedangkan penulisan daftar pustaka itu perlu aturan. Dan kelebihan dari Google Scholar, itu dia punya teknik, bukan teknik sih, punya fitur yang bisa memberikan format daftar pustaka langsung dengan rapi, dan kita tinggal copy-paste saja sesuai kebutuhan. Itu kelebihan dari menggunakan Google Scholar. Dan selanjutnya justru dengan adanya fitur tersebut, itu sudah sangat memudahkan. Tapi belum semudah ketika teman-teman menggunakan apa yang disebut dengan Reference Management System atau Reference Management Software. Pernah dengar, teman-teman? Reference Management Software atau software pengelola daftar pustaka. Atau pakai atau belum sampai sekarang? Mendeley paling kan. Gimana? Yang Mendeley paling. Oh, Mendeley ya. Kalau yang lainnya pernah pakai? Atau ada yang baru dengar juga? Baru dengar kan? Oh, baru dengar ya. Kayaknya. Oke, jadi di Word juga ada. Jadi kalau pengguna Word ada yang untuk mengelola daftar pustaka itu juga sama, bisa digunakan. Cuma kalau di Word itu ada kelemahan ketika pindah komputer, itu biasanya jadi rubah format-formatnya. Nah, tadi ada yang cerita pakai Mendeley, ya itu sudah cukup baik, dan kalau bisa disebarkan ke teman-temannya untuk menggunakan Mendeley. Kenapa? Karena Mendeley ini gratis, dan untuk mahasiswa cocok banget ya, karena sesuatu yang gratis itu biasanya asik gitu ya. Nah, untuk EndNote berbayar, Jotero juga gratis, Repwork gratis juga, EndNote yang berbayar ya. Jadi untuk mahasiswa silakan saja dipilih yang relevan dengan keuangan ya, dan fiturnya menunjang untuk penyelesaian tugas. Dan sekali lagi, Mendeley itu cukup populer di kalangan mahasiswa ya. Jadi nanti kalau belum kenal, bisa kita obrolin bagaimana menggunakan Mendeley. Oke, nah, dan kalau belum coba, cobalah dicari-cari apa sih Reference Management System itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini inti dari aktivitas yang akan kita lakukan hari ini tentang bagaimana melakukan artikel review. Karena
tingkat akhir, tingkat 3 ada tugas apa ya di biologi namanya, tugasnya sekarang ya. Dulu itu dikasih waktu berapa bulan gitu ya, terus kita harus memilih beberapa jurnal, terus kita kaji. Apa ya nama mata kuliahnya di biologi sekarang? Ditugasin, nyari dulu, nanti isi artikelnya di ACC sama dosennya, setelah itu kita review. Ada mata kuliahnya? Oh, ini angkatan berapa ya? Biasanya tingkat 3, tingkat 3 lah ya. 19 sama 20 ini Kang rata-rata. Oh, oke. Kalau biologi Chief ada Kang yang SHTM. Apa itu SHTM? Struktur tubuh hewan dan manusia. Struktur tubuh hewan dan manusia. Oh, oke. Soalnya ini ya, judul mata kuliahnya berbeda. Kalau zaman saya nggak ada deh judul kuliah itu ya. Zaman saya adanya anatomi hewan, anatomi tumbuhan, anatomi manusia gitu ya. Oke ya, sudahlah. Kalau ada, berarti salah satunya dituntut untuk mereview. Nah, sekarang bagaimana untuk mereview? Mereview itu susah. Ya, mereview jurnal itu susah. Kenapa? Karena harus dipastikan apakah Anda mampu atau tidak. Kenapa saya katakan mampu atau qualified di sini? Karena ketika kita mendownload jurnal, kemudian kita baca, sangat mungkin artikel yang kita baca itu ilmunya di atas kapasitas kita. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini ngomongin DNA, lah katakan tentang PCR, lain-lain, terus ditugasin untuk isinya tentang DNA itu, misalnya menganalisis jurnal-jurnal yang membicarakan DNA. Kita praktikumnya misalnya di lab belum setinggi itu, tiba-tiba kita ngedownload yang sudah lebih tinggi dari itu dan kita akan gunakan. Akhirnya, hasil reviewnya tidak bagus. Kenapa? Bukan karena artikelnya jelek, tapi karena pereviewnya tidak mampu. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika akan mereview, pastikan kapasitas diri kita itu sudah setara dengan apa yang kita review. Karena kalau tidak setara, nanti kita menyatakan sesuatu kurang bagus karena ketidakmampuan diri kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mereview jurnal itu tidak mudah. Karena apakah Anda sudah mampu atau belum. Termasuk dalam artian di sini adalah kadar keilmuannya. Misalnya kalau praktikum, pernah nggak praktikum itu? Kalau teorinya pernah nggak belajar itu? Gitu ya. Kalau tidak pernah, berarti kita harus ganti dengan yang kita kuasai. Karena kalau tidak dikuasai, bisa jadi tidak nyambung hasil reviewnya. Oke, contoh aja dulu, hal yang sederhana aja dulu. Untuk mereview HP, ya, untuk mereview HP, itu pun harus ahli HP. Karena kalau tidak ahli, pasti hasilnya tidak bagus hasil reviewnya. Misalnya, kalau ada website yang populer, ada seluler gitu ya, kita bisa lihat, oh HP terbaru ini plusnya, ini minusnya, dan kita percaya dengan reviewnya. Terus kalau YouTube misalnya ada Gadgetin atau website lain, saya tidak di-endorse sama mereka, cuma contoh yang nyari populer aja, itu harus mampu, harus capable dulu, harus keilmuannya mumpuni dulu untuk bisa mereview jurnal. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ketika menemukan jurnal, baca dulu dan pahami apakah kita sudah di sana atau belum. Kalau belum, berarti kita harus ganti dengan sesuatu yang kita sudah di sana, agar reviewnya lebih mendalam. Kenapa? Karena mereview itu lebih sulit dari sekedar merangkum. Kenapa? Karena di review itu kita memerlukan kemampuan untuk menganalisis dan juga menganalisis dari apa yang kita review. Sejauh pengalaman saya bekerja di universitas, apa yang terjadi, mahasiswa itu bukan melakukan review, tapi mahasiswa itu merangkum. Nanti kita coba diskusikan apa bedanya ya. Jadi selama ini ketika ditugaskan mereview, yang kita dapat adalah rangkuman.
bukan review. Oke? Dan ini juga terjadi di waktu saya kuliah juga sama ya, karena kapasitas saya hanya belum mampu dan juga belum ngerti. Akhirnya ya cuma membuat rangkuman aja. Tapi waktu berjalan dan seiring pendewasaan kita bisa menjadi lebih baik. Termasuk teman-teman di sini menyelenggarakan acara seperti ini, yaitu salah satunya. Oke, tadi saya cerita, mereview itu susah karena perlu kemampuan analisis dan juga kemampuan evaluasi. Nah, ketika diminta untuk melakukan review, kita sebagai mahasiswa itu harus memastikan ke dosennya atau ke yang menugaskan aspek apa yang harus direview. Semuanya bagian tertentu. Kenapa? Karena untuk mereview itu banyak sekali aspeknya. Misalnya, ini contoh. Saya pakai bahasa Inggris biar gampang aja. Apa yang akan kita review? Misalnya, apakah kita akan mereview tujuannya? Jadi kita coba lihat dari artikel itu tujuannya atau pernyataan-pernyataannya. Kita bisa, ketika melakukan review, kita tanya, apakah tujuan yang ditulis dalam artikel itu sudah jelas? Apakah konteksnya sesuai? Apakah bisa dipahami? Nah, itu ketika yang akan kita review adalah tujuannya. Di review tuh banyak sekali yang mana gitu ya. Jadi bisa ditanyakan ke yang menugaskan, apa yang harus direview? Apakah misalnya struktur tulisannya, apakah isinya, lain-lainnya ya. Jadi pokoknya harus diperhatikan. Sekarang kita coba lanjutkan seperti tadi. Bisa kita review, misalnya ini pertanyaan nomor 2, apakah abstrak yang dibuat dalam artikel itu menunjukkan isi artikelnya? Itu juga bisa kita review. Bisa jadi ada artikel-artikel yang abstrak kemana, isi artikelnya apa. Itu bisa juga terjadi kayak gitu. Sekarang kita coba lanjutkan observasinya. Nah, ini pertanyaan nomor 3. Apakah kegiatan eksperimen atau observasinya itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Kemudian kita juga bisa bertanya, apakah tujuannya yang mereka ingin capai dalam artikel itu terdeskripsi dengan baik atau tidak dalam seluruh artikel itu. Kemudian apakah diskusinya lagi kohesi dan koheren, artinya satu diskusi atau paragraf satu dengan paragraf yang lainnya itu nyambung ceritanya. Itu bisa kita kaji untuk komponen untuk direview. Kemudian yang kita review lagi, ini secara organisasi atau struktur. Kita bisa lihat mulai dari judulnya. Apakah judulnya itu ambigu, apakah judulnya itu mudah dipahami, apakah judulnya nggak jelas, lain-lain. Kita bisa bertanya seperti itu. Kemudian juga kita bisa perhatikan tentang statement dari autornya. Ya tadi seperti saya cerita, apakah isi-isi kalimat-kalimatnya itu membingungkan. Kemudian kita juga bisa lihat lagi dari segi penulisnya, banyak hal tadi, makanya untuk direview banyak hal. Nanti kita coba latihan. Apakah penulisnya itu kredibel? Itu juga bisa kita tanyakan. Misalnya ada satu jurnal tentang sains gitu ya, ditulis oleh misalnya ahli seni tari. Apakah artikel itu relevan? Nah, itu juga salah satu yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari review. Dan banyak lagi. Intinya adalah ketika mereview, kita harus tanyakan, sekali lagi, aspek mana yang harus kita review. Apakah seluruh komponen kita review? Apakah hanya struktur yang kita review? Apakah hanya isi yang kita review? Apakah hanya metode yang kita review? Pokoknya harus dipastikan. Ya. Jadi ketika mengerjakan tugas reviewnya itu terarah, tidak kemana-mana. Makanya sekali lagi tolong ditanyakan mana yang harus direview dan apa saja komponen yang harus direviewnya.
Oke. Ini selanjutnya misalnya kita fokus ke metode saja. Metodenya apakah jelas, apakah samplingnya sesuai, kemudian jenis metodenya, prosedurnya, tahap-tahapnya. Ini ketika kita fokus pada metode. Kemudian juga data. Data juga kita bisa review. Nah, untuk mengevaluasi data, ini salah satu yang cukup menantang atau cukup sulit. Kenapa? Terutama dalam hal statistik. Kita paham tidak statistiknya ketika kita akan mengevaluasi atau mereview data. Bisa jadi sering seperti tadi awal dicerita, kita mereview bahwa misalnya datanya sulit dipahami, kita tuliskan di review begitu. Itu bukan karena artikelnya, tapi karena kitanya sebagai pereview itu tidak mampu memahaminya. Dan itu kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Nah ini kita ketika akan yang di reviewnya adalah data. Kemudian tabel misalnya ya. Tabel itu kan ketika statistik ada statistik tertentu yang hanya dipahami oleh orang yang mengerti statistik. Nah, balik lagi seperti cerita di awal, apakah kita sudah mampu atau belum untuk itu? Dan intinya banyak hal yang bisa direview dan ditanyakan saja. Intinya adalah ketika kita ada sesuatu kepenasaran, kita bisa melakukan aspek di review di situ dengan menanyakan apakah begitu saja setiap aspek. Misalnya kita judul, apakah judulnya mudah dimengerti? Iya atau tidak? Nah, ketika iya kenapa? Ketika tidak kenapa? Nah, itu adalah bagian dari review. Kemudian masuk misalnya ke abstrak. Apakah abstraknya merepresentasikan isi artikelnya atau tidak? Kalau iya, kenapa? Tidak, kenapa? Nah, itu adalah hasil review. Kemudian kita coba introduction-nya. Kita lihat pendahuluannya. Kayaknya pendahuluannya nggak jelas nih. Atau kemana-mana. Nah, itu bisa kita ceritakan kenapa kita katakan kemana-mana atau tidak. Oke? Jadi sekali lagi, aspek yang di-review bisa sangat banyak sekali. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan review, umumnya ini format umum, isinya adalah identitas artikel. Jadi ketika kita mereview, kita harus pastikan bahwa hasil review kita memiliki identitas artikelnya. Misalnya si penulisnya berapa orang, dari lembaga mana, kemudian jurnalnya di volume berapa, nomor berapa, dia rilis, halaman keberapa. Ya, pokoknya harus ada identitas. Komponen kedua adalah rangkuman singkat dari isi artikelnya. Komponen ketiga adalah poin-poin review kita. Jadi yang tadi misalnya kalau kita mau ngomongin metode, kita mau ngomongin data, nah itu ada di poin ketiga. Dan poin keempat itu adalah kesimpulan akhir terhadap artikel yang kita review. Kira-kira ini format yang umum untuk mempresentasikan hasil review. Jadi sekali lagi ada identitas artikelnya, ada rangkuman singkatnya, kemudian poin review kita, dan terakhir adalah kesimpulan dari review yang kita lakukan. Kira-kira ini format yang umum. Tapi balik lagi, untuk tugas, itu biasanya yang memberikan tugas itu punya komponen tertentu yang harus direview, atau punya tabel tertentu yang harus dipenuhi, atau punya rubrik tertentu yang harus dipenuhi, yaitu silakan diikuti saja oleh yang memberikan penugasan ya. Oke, itu begitu saja. Sekarang untuk teorinya, kira-kira mereview seperti apa. Nah, sekarang kita konkretkan saja ke hal-hal teknis. Nah, nanti kita coba diskusikan dalam sesi selanjutnya. Dan apa yang akan kita lakukan di sesi selanjutnya adalah kita akan coba praktek sederhana saja, bagaimana menemukan artikel, kemudian kita coba buat review sederhana dengan 2 artikel ini. Jadi nanti ada 2 artikel yang ditulis oleh Detik, di mana judulnya Berapa Lama Virus Corona Bertahan Hidup di Benda Mati. Kemudian yang kedua adalah dari webmd.com. Dia itu judulnya How Long COVID-19 Lives on the Surface. Ya. Oke, itu nanti kita akan coba latihan. Dan untuk teorinya nampaknya cukup dulu. Dan sekarang kita coba kembalikan ke MC-nya atau moderatornya. Nanti setelah itu kita akan coba lanjutkan diskusi dan juga latihan bagaimana menemukan artikel yang bisa kita gunakan sebagai sumber pustaka, kemudian bagaimana mereviewnya. Oke.
Nampaknya begitu dulu untuk sesi presentasinya. Sekarang kita kembalikan dulu ke moderatornya. Mangga Teh, silakan dilanjutkan sesinya sesuai jadwal kita diskusi ya. Baik. Oke, saya stop share dulu. Oke, Mangga. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Ikmanda atas pemateriannya yang menambah pengetahuan kita tentang cara mereview artikel jurnal dengan benar. Baik, setelah mendengarkan pematerian, mungkin Akang Teteh dan teman-teman masih ada yang ragu, penasaran, ataupun ingin memperjelas lagi pemahamannya, boleh bertanya kepada pemateri kita. Buat Akang Teteh dan teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, udah ada Tezia. Pada Tezia, boleh bertanya. Ya, baik, terima kasih kepada MC. Saya izin bertanya, Pak. Nama saya Zia. Apabila kita mereview artikel itu, biasanya ada beberapa artikel yang memang tidak lengkap gitu, terutama pada metode. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kekurangan artikel atau bagaimana? Terus di dalam review artikel itu, apakah kita harus mencantumkan kelebihan serta kekurangan artikel itu atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tezia. Baik, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ke pertanyaan selanjutnya. Pada Teh Syaira, boleh langsung bertanya. Oke, sorry, tadi masih mute. Oke, mungkin ke pertanyaannya 2 atau 3 dulu aja, karena kebanyakan juga nanti lupa. Boleh kedua dan ketiga dulu. Ya, boleh kepada Teh Syaira, boleh langsung bertanya. Baik, nama saya Caira Endlesa. Saya izin bertanya, sebelum mereview artikel itu kan tentunya kita harus paham dulu tentang isi artikelnya. Tuh. Nah, jangankan yang bahasa asing gitu, yang bahasa Indonesia pun kadang suka sulit untuk dipahami. Nah, untuk kasus yang bahasa asing itu, sering ditemukan banyak kata-kata asing, baik dari segi ilmiahnya ataupun dari segi bahasanya. Jadi, kata-katanya itu asing gitu, sehingga untuk saya pribadi itu harus selalu siap kamus, siap membaca artikel. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya supaya kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dibahas dengan benar, sehingga artikelnya pun isinya reviewnya juga benar. Terima kasih. Oke, ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, boleh lanjut. Baik, selanjutnya ke pertanyaan ketiga, ada Teh Safa. Kepada Teh Safa, disilakan untuk bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Kang Ikmanda. Sebelumnya Kang Ikmanda dapat salam dari anak Biocita. Salam kangen katanya, Kang. Siapa? Dari angkatan 33, Kang. Oh iya. Saya juga kangen sama kalian. Sebelumnya mau nanya, dalam review jurnal kan biasanya kita nyari artikel lain untuk jadi tambahan referensi, terus juga buat membandingkan data-datanya. Nah, menurut Akang tuh hal tersebut itu yang lebih efisiensi tuh membandingkannya tuh entahkah hasilnya ataukah metodenya atau datanya. Bagaimana ya Kang? Soalnya Safa juga masih bingung buat ngebandingin artikel satu dengan artikel yang lain dalam review jurnal artikel. Terima kasih. Oke. Ya, 3 dulu ya. Karena kalau nanti ini saya lupa. Oke, tadi yang pertama saya coba jawab tentang metode. Kita nemu bahwa metodenya tidak lengkap. Nah, seperti cerita di awal, bisa jadi kita menyatakan itu tidak lengkap karena kita belum mampu di sana. Ya, jadi seperti saya cerita di awal, untuk mereview itu tidak mudah karena kapasitas kita harus juga mampu. Banyak terjadi menyatakan tidak lengkap karena tidak mengerti gitu. Dan ini hal yang cukup fundamental atau cukup krusial, terutama misalnya dalam teknik sampling saja. Sebagai mahasiswa, teknik sampling aja kita masih
masih belum dapat pemahaman yang baik, apalagi untuk yang mahasiswa awal-awal. Sehingga ketika ada teknik samplingnya hanya menyebutkan namanya saja, terus kita nyatakan bahwa itu tidak lengkap. Nah, balik lagi, bisa jadi kita tidak paham. Misalnya kalau ada satu artikel yang menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah convenience sampling gitu. Misalnya untuk nyari anggrek atau apa gitu, gunanya convenience sampling. Terus kita bilang, ini nggak lengkap karena cuma menyatakan convenience sampling. Apa sih convenience sampling gitu? Nah, itu tadi balik lagi. Bisa jadi kita tidak lengkap karena kita tidak tahu. Jadi solusinya bagaimana? Kita harus setara dengan apa yang kita baca. Seperti tadi review HP. Kita harus ahli HP agar bisa mengetahui lebih dan kurangnya. Nah, untuk mahasiswa meskipun belum belum ahli, tapi setidaknya kita sudah tahu dasar-dasarnya dulu agar kita bisa menyatakan bahwa sesuatu itu tidak lengkap atau tidak. Kemudian cara selanjutnya adalah justru kita yang harus mencari tahu. Ketika di jurnalnya disebutkan convenience sampling dan kita tidak tahu apa itu convenience sampling, berarti kita harus baca buku, buka internet, dan kita cari tahu apa sih convenience sampling. Sampai kita ngerti. Nah, kalau kita udah ngerti, akhirnya kita bisa nyatakan, oh ini lengkap-lengkap aja. Tadi itu lebih ke sayanya yang nggak ngerti. Gitu ya. Tapi ada juga yang betul-betul emang tidak lengkap. Ada juga yang betul-betul tidak lengkap. Sehingga bisa kita nyatakan emang tidak lengkap. Karena misalnya ada bagian yang hilang dari ceritanya dan kita tidak mengerti bagian itu, nah itu juga boleh. Tapi yang harus dipastikan jangan sembarangan menyatakan bahwa ini tidak lengkap. Oke. Kemudian apakah harus menyatakan kelebihan dan kekurangan jurnal? Jawabannya adalah tergantung tugas. Ya. Kalau ditugaskan oleh dosennya, tolong review jurnal, berikan kelebihan dan kekurangan, berarti kita harus buat itu. Tapi kalau tidak ditugaskan, berarti tidak wajib untuk kita menemukan kelebihan dan kekurangan. Makanya tadi saya cerita, yang di-review-nya apa? Jadi kalau ditugaskan, jangan langsung terima, tapi tanya, Pak atau Bu, apa sih yang di-review-nya? Gitu. Mau metodenya, mau hasilnya, mau datanya, atau semua-muanya. Nah, kalau bilang semua-muanya, terus bilang harus kelebihan, kekurangan, ya berarti kita harus buat. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, sulit dipahami, ya ini mah resiko. Jadi kalau sulit dipahami mah resiko. Karena kalau tidak dipahami, ya kita tidak akan mengerti isinya. Jadi kalau bahasa Inggris, misalnya kita siap kamus, yaitu mah konsekuensi logis dari sebuah tugas atau konsekuensi logis dari sebuah pekerjaan. Jadi ya tetap harus kita cari tahu istilah itu sampai kita mengerti apa itu istilahnya. Dan memang tidak ada solusi lain harus bagaimana. Karena untuk istilah itu ya tetap harus dicari tahu. Dan untuk mahasiswa mungkin sekarang kemampuan bahasa Inggris itu harus mulai dilatih lah sedikit-sedikit ya. Karena untuk istilah tidak ada jalan lain. Itu memang harus diketahui dengan mudah. Bukan dengan mudah, dengan benar. Dan ya sekarang banyak solusi lah. Google Translate juga sudah bagus gitu ya. Jadi bisalah digunakan fitur-fitur yang untuk memahami istilah kata-kata asing. Itu karena tidak ada cara lain. Memang harus dipahami. Oke, untuk yang terakhir, ketika kita membandingkan dengan artikel yang lain, terus apa yang harus kita bandingkan? Apakah tadi metodenya atau lain-lainnya? Balik lagi, mereview itu tergantung tugas. Ya, tergantung tugasnya. Makanya ketika kita akan membandingkan, ya apa yang harus dibandingkannya? Makanya sekali lagi, ada konteks tugasnya. Gitu ya. Jadi balik lagi, tolong tanyakan apa yang harus direview. Gitu. Kalau misalnya fokus metode aja, misalnya kita lagi mengontrak metode penelitian misalnya. Jadi yang direview ya metode aja gitu. Dari misalnya kita diminta 5 artikel, kemudian review metodenya. Nah, itu clear kan sebuah tugas gitu. Tapi kalau cuma dibilang,
ini 5 artikel review dong. Review yang mananya ya gitu. Ya, harus ada juga keberanian dari mahasiswa untuk menanyakan ketika ditugaskan. Karena ini juga kejadian beberapa minggu lalu, saya juga punya saudara yang diminta dosennya untuk mereview, tapi dia bingung. Terus nggak ada yang nanya juga katanya. Dosennya cuma bilang, tolong review sekian artikel, dikumpulkan. Akhirnya mereka, apanya yang direview ya? Semuanya atau apa? Nah, itu juga kejadian beberapa minggu lalu lah, zaman-zaman UAS kemarin, dan saya cerita ke saudara tersebut, tolong dipastikan ke dosennya apa yang harus direview, dan ketika sudah diklarifikasi, baru lebih jelas bagian yang direviewnya. Kemudian juga untuk review, biasanya untuk tahap mahasiswa awal, itu dosen juga selalu memberikan sejenis rubrik review. Jadi ada panduan-panduan review gitu loh. Jadi untuk yang mahasiswa baru-baru itu tidak panik ketika dapat tugas karena sudah ada panduan singkat dari dosennya, gitu ya. Jadi untuk mahasiswa baru mungkin bisa nanya ke dosen apakah ada panduannya. Kalau mahasiswa sudah agak dewasa bisa bertanya aspek mana yang harus direview, gitu ya. Jadi kira-kira begitu apa yang harus dibandingkan kalaupun kita memiliki artikel lebih dari 1. Gitu ya. Cukup menjawab atau mau dilanjutkan lagi? Baik, sepertinya cukup ya, Kak. Oke. Ada lagi? Tidak, teman-teman? Saya ikut ini aja ya. Ikut waktunya. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Akang Teteh dan teman-teman. Sepertinya sudah cukup, Kak. Oke. Boleh dilanjut ke praktisnya. Oke, kalau sudah lanjut, teman-teman pegang laptop atau HP? Laptop, Kak. Oke. Kalau laptop ada yang pegang, lagi connect, coba sekarang masukin ke browsernya masing-masing. Terserah browsernya mau Mozilla atau Chrome ataupun yang lain. Coba cari Google Scholar. Karena saya akan sedikit mendemokan untuk menggunakan Google Scholar ya. Oke, saya share lagi untuk Google Scholar. Oke, semoga waktunya cukup juga. Oke, sudah muncul. Untuk nemu Google Scholar, di Google aja. Jadi menggoogle Google Scholar. Oke, coba ke Google Scholar. Bisa .com atau .co.id ya, tergantung Google Scholar-nya. Kalau .com itu global, kalau .co.id konteksnya Indonesia. Oke, katakanlah begini sekarang. Oh iya, sudah muncul halaman share screen saya? Sudah, Kang. Oke, Kang. Baik. Sekarang katakanlah teman-teman ditugaskan oleh dosennya, misalnya sedang belajar apa ya? Genetika lah. Teman-teman diminta untuk mereview misalnya GMO. Familiar istilah GMO? Genetically Modified Organism. Nah, untuk itu sederhana saja teman-teman tinggal ketikkan GMO, langsung di search. Nah, ini ada tuh. Ada GMO macam-macam. Ini dari perbandingan konsumer dalam menggunakan GMO ya, kemudian jadi GMO itu produk umumnya makanan ataupun obat yang secara genetik dimodifikasi. Misalnya yang paling sederhana sekarang kita kenal kedelai. Tiap hari kita makan GMO loh ya, teman-teman di sini. Jadi kedelai yang kita makan di tahu dan tempe itu adalah bukan kedelai original, tapi kedelai yang sudah dimodifikasi. Nah, pertanyaannya sekarang misalnya, apakah teman-teman setuju untuk makan GMO atau tidak? Nah, misal dosennya menyuruh,
tolong review artikel-artikel yang menyatakan kesediaan orang-orang untuk mengkonsumsi GMO atau tidak. Nah, ketika kita ketikkan GMO, atau misalnya GMO consumer, kita coba bahasa Inggris dulu, nanti Indonesia juga ada. Nah, kita akan menemukan banyak artikel tentang itu. Nah, gimana ketika sudah kita temukan, kita coba lihat informasinya. Ini dari Springer. Springer adalah publisher terpercaya. Ini dari universitas mana ya ini? Tapi .edu itu biasanya terpercaya. Kemudian juga .edu lagi, UOP, dan lain-lain. Nah, kita baca coba artikelnya, dan ketika kita yakin, misalnya dengan salah satu artikel, kita coba klik yang pertama aja, ini random aja. Kita yakin, kita coba klik, dan ketika diklik, kita akan masuk ke halaman dari website, accept aja cookies-nya, yang menyatakan, nah, apa yang harus teman-teman lakukan adalah, kita coba lihat dari informasi ini. Ini adalah judulnya, ada. Apakah ini layak? Kita coba cek ya, untuk digunakan. Ini ada judulnya, kemudian ada abstraknya, ada penulisnya, ada introduction, ada metode, semuanya, dan lainnya. Terus teman-teman, kayaknya ini oke deh untuk digunakan misalnya. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita yakin bahwa artikel ini dapat dipercaya? Setelah tadi kita diskusikan, mungkin ada yang ingin berpendapat. Kita punya artikel judulnya ini, dan pertanyaannya apakah teman-teman percaya dengan artikel ini untuk digunakan? Gimana caranya? Ada yang ingin menyampaikan? Kita sudah punya artikel satu. Coba download dulu ya. Kita download. Dan kita buka lagi nanti isinya. Oke, sebentar. Oke, nampaknya sudah kebuka. Oke, saya ganti share-nya dulu sama PDF. Oke. Kita share lagi. Oke, ada yang ingin berpendapat, apakah kita layak menggunakan artikel ini sebagai sumber yang kita gunakan untuk direview? Atau sebagai sumber pustaka? Terpercaya atau tidak? Sepertinya terpercaya, Kang. Oke, kenapa? Kenapa nih? Coba boleh dilanjutkan. Soalnya dilihat dari doi-nya juga, terus di sini penulisnya ngejelasin ada penerimanya, terus abis itu tanggal di ACC-nya, publish-nya, kayak gitu. Oke. Nah, ini bisa dipercaya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini terindeks? Di indeks yang kita cerita tadi di awal, misalnya di Simago Journal. Gimana caranya? Kalau kita tadi sudah oke, secara selewat kita percaya nih. Kayaknya ini nih meyakinkan. Nah, apakah kita bisa meyakinkan kembali secara pakai Simago?
artikel ini. Ya, caranya sederhana lagi, balik lagi. Kita buka lagi Simago-nya ya, teman-teman. Kita buka Simago Jurnal. Nah, ketika sudah Simago-nya itu muncul, kita bisa cari apakah di artikel tadi ada nama jurnalnya nggak ya? Coba, ada nggak nama jurnalnya di sini? Biasanya di bawah, Springer. Ini nama. Oke, nama nampaknya ini deh. Pud disingkat dia ya. Coba di website lengkapnya dia. Oke, kalau tidak ada, kita coba paste aja si copy judulnya ini. Terus kita coba, oh ini, sorry, di artikel. Nama jurnalnya apa ya ini ya? Original paper, publish 2006. Open access, coba kita cari keterangannya. Oh, nama ini nih, nama jurnalnya nih. Namanya PubSec. Kok bisa ya namanya? Nah, sekarang kita coba aja klikkan di sini. Ada nggak sih PubSec? Di Simago Journal. Oh, ada. Nah, jadi teman-teman ya. Oh ya, lupa. Saya masih share screen tidak? Nampak tidak ya? Ya, tidak. Oke ya, tadi lupa kelipaan. Jadi, setelah kita coba cari dari artikelnya, nah ini yang disebut dengan PubSec ini nama populernya. Ternyata nama jurnalnya adalah PubSecurity. Ya. Jadi nama jurnalnya itu PubSecurity. Dan ketika kita search di Simago, ternyata ada nih nama jurnalnya itu adalah PubSecurity, publikasinya di Belanda, dan publishernya Springer, benar. Nah ini Springer, ya. Oh iya, ini share screen web bukan yang saya share ke kalian. Iya, Kang. Iya. Nah ini jadi kita bisa trace. Nah di sini tadi. Kalau kita meng-cite, namanya PubSecurity, cuma ini tidak lengkap dia tulis. Dan publishernya dia Springer kan? Springer, nih ada tulisan Springer. Dan ketika kita cek di Simago-nya, Simago-nya ternyata benar namanya PubSecurity dan sama Springer Belanda. Nah, kalau kita klik, nah kita dapat si website dari PubSecurity ini. Nah, berarti artikel tadi yang kita dapat dari Google Scholar itu terpercaya. Oke, nah itu salah satu cara. Nah, sekarang kita coba konteks lokal. Teman-teman tertarik bidang apa di lokal? Oh, ini mau pendidikan, mau non-kependidikan boleh? Ada yang tertarik tentang topik tertentu yang lokal? Misalnya, inilah asesmen pendidikan. Asesmen anak usia dini, misal aja ya. Kita search. Nah, ini banyak tuh, teman-teman. Jadi, anak usia dini banyak artikelnya. Jadi, sekarang kalau ditugaskan untuk mereview, untuk mencari sih nampaknya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah mereviewnya. Gitu. Oke. Nah, ini fitur dari Google Scholar. Tambahannya adalah di sini nih, teman-teman, yang penting. Karena biasanya ditugaskan oleh dosen itu 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir kan, makanya di Google Scholar bisa dipakai di sini. Misalnya kita ketikkan di sini custom range, misalnya mau berapa lama dari 2019 misalnya sampai 2021. Tinggal kita search. Maka
yang akan keluar adalah yang 3 tahun terakhir. Kalau misalnya kita mau cari 2021 aja, tinggal diklik yang di sini, 2020 aja, bukan aja, dari 2020, dari 2017, pokoknya sesuai yang kita butuhkan. Nah, ketika kita sudah mereviewnya, katakannya, dan di salah satu tugas reviewnya misalnya harus ada daftar pustaka, jadi ada cara di Google Scholar yang memudahkan. Kita tinggal klik yang ini, yang tanda kutipan. Ketika kita klik ini, ya, maka dia akan menyediakan kutipannya untuk di daftar pustaka. Nah, kita tinggal copy paste saja, copy paste ke tugas yang kita buat. Jadi ini sudah rapih sesuai dengan aturannya. Kalau mau pakai MLA sudah begini, mau pakai APA sudah begini, Chicago, Harvard, Vancouver sudah sesuai. Nah, ini jadi fiturnya bisa diklik yang di sini. Tapi akan lebih bagus lagi ketika teman-teman tadi pakai Mendeley, pakai Repwork, pakai EndNote. Nah, bisa tinggal di-download di sini filenya. Di-download, misalnya pakai EndNote. Nanti klik EndNote, nah nanti akan ada file yang download. Nah, setelah itu silakan bekerja di EndNote untuk citasi lebih lanjut. Tapi kalau tidak pakai, kita manualan aja gitu ya, udah tinggal copy paste saja. Sini copy ke Word, selesai. Oke, kira-kira itu untuk Google Scholar. Jadi bisa dicek ke sumbernya. Nah, sekarang kita coba buka nih. Apakah sumber ini terpercaya atau tidak? Oke, namanya Jurnal Pendidikan Anak. Nah, untuk tadi, karena ini lokal, berarti yang harus kita cek adalah di Sinta. Kita cek ke Sinta. Dan kita ambil dari artikel, judul, boleh dari judulnya, boleh juga dari nama ininya, nama jurnalnya. Buka lagi. Nah, ini namanya adalah Jurnal Pendidikan Anak. Oke. Ini websitenya. Nah, sekarang kita coba di Sinta, ada nggak sih? Sinta, cari Jurnal Pendidikan Anak. Nah, caranya mau langsung ke Sinta begini, ataupun kalau ke Google juga biasanya ketemu juga. Jadi misalnya Sinta, ketik Jurnal Pendidikan Anak. Kita search. Nah, apakah ada? Tidak. Kita cari di Sintanya. Kalau misalnya ada, berarti aman. Nah, di Sinta ada ini, apa dia namanya? Jurnal Obsesi. Oh, kalau tadi bukan ya. Tadi namanya apa? Jurnal Pendidikan Anak. Coba. Berarti, ya, teman-teman, begini. Ini contoh bagus nih. Jurnal Pendidikan Anak ini, dia belum terindeks Sinta. Karena di Sinta tidak ditemukan. Artinya, jurnal ini secara kualitas belum memenuhi standar Sinta. Gitu, ya. Dan dia baru terindeksnya sama Google Scholar dan Garuda. Tapi belum terindeks Sinta. Nah, gimana sekarang pertimbangannya? Apakah ini layak digunakan? Kita coba lihat aja. Dia dipublikasikan oleh siapa? Kita bisa cek yang menerbitkan atau yang punya jurnal ini adalah siapa. Kita bisa lihat di about-nya. Dan about-nya misalnya ini di informasinya, misalnya kita coba jurnal history. Mana ya ini yang menerbitkan? Oh ini, dia itu diterbitkan dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita bisa percaya, karena kita bisa dapat informasi seperti ini. Jurnal Pendidikan Anak, ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian dia belum terindeks Sinta,
tapi dia punya ISSN. Jadi boleh ini pun untuk digunakan. Cuma dari segi kualitas dia belum terindeks, atau kita coba cari tahu ya. Setelah kita buka-buka, oh iya ada ternyata. Dia terindeks, sudah terindeks, dan dia Sinta 4, teman-teman ya. Dia terindeks Sinta 4. Begitu. Jadi jurnal pendidikan anak ini, artikel yang ada dimuat di sini boleh digunakan untuk kita mau direview ataupun mau digunakan sebagai sumber pustaka. Oke, kira-kira itu proses singkat bagaimana kita meyakinkan bagaimana sebuah jurnal itu bisa digunakan, apakah terpercaya atau tidak. Oke, barangkali ada pertanyaan dulu sebelum kita ke bagian terakhir tentang bagaimana mereview. Ya, kalau ada. Cukup jelas? Jadi kalau saya simpulkan, intinya ketika kita menemukan satu artikel, jangan langsung dipercaya, tapi harus kita cek ulang dengan mengecek ke pengindeksnya. Kalau di Indonesia ada Sinta, kalau di luar negeri ada Simago Journal, ataupun pengindeks lain. Ya? Oke, ada tidak? Satu, dua, tiga. Berarti enggak ya? Tidak ada, kan? Oke, kalau tidak ada kita ke bagian terakhir aja. Nah, saya satu punya artikel yang dimuat tadi di koran, dan sekarang kita jangan dulu ke ilmiah, karena kalau mereview yang ilmiah agak berat pekerjaannya, membacanya juga perlu berulang-ulang. Sekarang saya coba pastekan alamat ini ke chat kalian ya. Dan coba, karena waktu juga ya, ini berakhir jam 11 ya. Coba di search yang link pertama aja, yang dari Detik. Bentar, saya kopikan ke chat kalian. Oke, coba yang Detik, yang pertama, link Detik ya. Coba dibuka artikel itu, dan coba nanti kita review apa yang kurang pas atau apa yang ada dalam artikel itu. Singkat saja, review singkat latihannya. Oke, sekarang kita buka bersama yang Detik. Oke. Oke, sudah terbuka belum? Nih, berapa lama virus bertahan hidup di benda mati? Oke, sudah kebuka? Sebelum lebih jauh kita review, nah sekarang kita coba review judulnya aja dulu. Gunakan pengetahuan biologi yang sudah dipelajari selama beberapa semester ini, dan kita coba review judul ini. Apakah review ini, apakah judul ini cocok? Apakah sudah benar? Apakah perlu ada yang diklarifikasi? Ada yang perlu dibetulkan? Coba. Ilmu biologi umum saja ya? Atau apa namanya sekarang? Mata kuliahnya. Yang tingkat 1 tuh. Oke, silahkan. Judulnya saja. Ada yang ingin berpendapat berapa lama virus corona bertahan hidup di benda mati? Kalau sudah ketemu, boleh raise hand dan coba utarakan pendapatnya atau hasil reviewnya.
Ada? Boleh MC-nya nunjuk atau pilih siapa aja yang punya pendapat nih tentang judul ini aja dulu, judulnya aja. Boleh kepada Teh Caira mungkin mau jawab. Oke, sok silakan. Judulnya sudah benar atau setuju atau tidak setuju dengan judul ini? Menurut saya di bagian bertahan hidupnya mungkin. Kenapa nih? Karena setahu saya kalau virus itu hanya bisa hidup pada inang yang organisme yang hidup itu, bukan di benda mati. Jadi harusnya judulnya gimana? Oke, kita sepakat bahwa virus itu adalah bukan makhluk hidup ya. Harusnya judulnya seperti apa? Mungkin bisa diganti dengan kalimat selama virus corona menempel di benda mati. Menempel. Jadi menghilangkan kata hidupnya. Oke. Jadi berapa lama virus corona menempel di benda mati gitu ya? Oke. Ya boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi dinyatakan bahwa konsep hidup itu kurang pas, berarti hasil review kita terhadap judul ini apa? Kalau kita deskripsikan dalam bentuk deskripsi atau kalimat. Misalnya tugas pertama lah, judulnya aja dulu. Jadi hasil dari reviewnya, kira-kira kalimat yang akan dimuat itu seperti apa? Atau ada yang ingin membantu? Tadi saya cerita bahwa untuk mereview itu ada identitas dulu, kemudian ada rangkuman singkat, kemudian ada poin review kita, dan terakhirnya evaluasi. Nah, kira-kira gimana satu kalimat singkat yang menyatakan hasil review kita terhadap pernyataan ini? Ada yang mau mencoba? Diutarakan saja. Misalnya, artikel yang berjudul Berapa Lama Virus Corona Bertahan Hidup di Benda Mati yang terbit pada website Detik tanggal sekian, ditulis oleh siapa ini penulisnya? Coba kita cari tahu mana penulisnya. Terusnya ada. Bentar. Mana ya nama penulisnya? Ya sudah, kalau tidak ketemu misalnya langsung aja diklaimnya pakai detik.com gitu ya. Yang ditulis detik.com, tanggal sekian, dengan judul sekian. Misalnya kita nyatakan judulnya kurang relevan dengan sesuai konsep biologi karena misalnya. Karenanya adalah konsep virus, misalnya tidak bisa dikatakan hidup di benda mati. Nah, kira-kira itu review. Terus konklusinya sehingga artikel ini perlu direvisi misalnya ya, secara konsep biologinya. Kira-kira begitu. Itu review singkat. Oke, atau ada lagi yang sekarang kita coba tadi judul ya. Sekarang kita coba kalimat yang
Kalimat yang mana ya? Nah, ini aja. Kita kan tadi sudah sepakat bahwa tidak ada konsep hidup. Nah, sekarang coba kalimat ini. Kita akan review. Apa pendapat kita terhadap kalimat ini? Kang izin berpendapat. Ya, boleh. Silakan. Ya, kalau menurut Safa kan di sini virus corona misalnya disebut dapat hidup. Jadi ada kutipan yang memang menyebutkan ada data-datanya. Mungkin dari Safa tuh ya karena kita ilmiah ya saintis, jadi harusnya disebutin penelitian mana yang memang menyebutkan benar-benar virus ini tuh dapat hidup berjam-jam di permukaan meja atau kan di sini-sini gitu. Jadi dimasukin data dari artikel mananya gitu. Nggak cuman yang disebutin secara gamblang kayak gini. Oke. Jadi ya, saya dapat poinnya. Nah, jadi pernyataan hasil reviewnya apa? Kan tadi udah poinnya jelas bahwa sumbernya belum disebutkan. Jadi kalau kita tuangkan dalam redaksi kalimat review seperti apa? Kalau kita nugas nih, nanti dilaporin ke Pak Yayan, kira-kira kalimatnya apa? Kalimat sederhana aja. Tadi poinnya saya setuju. Mencoba ya, Kang ya. Dari hasil review artikel dengan judul Berapa Lama Virus Corona Bertahan Hidup di Benda Mati, ini daftarnya yang dipublish pada Jumat 16 Oktober 2020. Pukul 14.20 waktu Indonesia Barat oleh tim detik.com dari redaksi virus corona misalnya disebut dapat hidup berjam-jam sampai selesai itu orang itu disebutkan sumber secara pasti dari artikel yang terpercaya mungkin seperti itu. Nah, oke. Ya, nggak apa-apa gitu aja dulu untuk kita latihan. Jadi itu salah satu contoh review kita. Jadi kita bisa ngomong bahwa artikel ini misalnya tidak lengkap menyatakan sumber utamanya. Nah, begitu. Jadi itu poin review kita. Nah, itu gambaran sederhana aja teman-teman ya, bagaimana mereview itu perlu skill dalam artian, tadi skill yang pertama dalam konteks ini, kita harus tahu bahwa konsep virus disebut hidup itu tidak bisa ya. Nah, untuk mereview, kembali saya ingatkan, kalau bidang kita bukan biologi, baca artikel ini ya biasa aja gitu. Nggak ada masalah dengan artikel ini. Tapi kalau kita biologi, baru kita bisa menemukan masalah di sana. Nah, makanya itu mereview. Dan sekali lagi, mereview itu tidak mudah. Kenapa? Karena tadi saja, menemukan konsep bahwa virus itu tidak bisa disebut hidup, itu tidak sembarangan. Kita harus mengerti konsepnya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Baik, karena waktu juga, mungkin saya belum secara rinci memberikan statementnya seperti apa. Cuma latihan dulu aja pemanasan. Kalau nanti misalnya lebih serius lagi, pakai jurnal yang resmi, mungkin kita bisa buat sesi lagi lebih serius ya. Karena sekarang pemanasan dulu aja, agar kita punya kesadaran dulu bahwa mereview itu berbeda dengan merangkum. Dan selama ini yang terjadi di tugas teman-teman yang dikumpulkan adalah hasil rangkuman, bukan hasil review. Nah, kira-kira begitu, biar sadar dulu saja. Oke, nampaknya cukup dulu, karena waktu yang disediakan juga sampai jam 11 ya. Jadi saya kembalikan ke moderator lagi untuk sesi selanjutnya. Silakan.